Tugas presentasi bab 5. Pengendalian. Nama Jansen Halim, NIM 1904011067. Yang pertama, definisi. Pengendalian adalah proses di mana manajer memastikan bahwa aktivitas aktual sesuai dengan aktivitas yang direncanakan. Proses kontrol. Yang pertama, pembentukan standar adalah proses di mana pembentukan tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi. Selanjutnya, pengukuran kinerja, yaitu pengukuran yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kinerja dari para pegawai. Selanjutnya, membandingkan kinerja terukur dengan standar yang telah ditentukan, yaitu kegiatan untuk membandingkan proses kinerja dari para pegawai dengan tujuan yang ingin dicapai. Apakah dapat sesuai dengan tujuan yang diinginkan atau tidak. Kemudian mengambil tindakan korektif, yang dimana tindakan ini akan diambil apabila terdapat suatu kesalahan pada kinerja agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya adalah jenis sistem kontrol, yaitu 1. Kontrol umpan maju, 2. Kontrol bersamaan, 3. Kontrol umpan balik. Selanjutnya kontrol anggaran. Yang pertama tujuan, yang dimana adalah kita harus pertama-tama menentukan tujuan yang ingin kita capai. Selanjutnya kegiatan adalah proses menentukan kegiatan-kegiatan apa saja yang harus kita lakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya adalah rencana, adalah proses menyusun rencana yang terdiri dari rangkaian kegiatan-kegiatan yang ada untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh organisasi. Selanjutnya adalah evaluasi kinerja, yaitu proses di mana melakukan penilaian terhadap hasil kerja para pegawai organisasi. Selanjutnya tindakan kontrol, yaitu tindakan yang diambil untuk mengetahui apakah terdapat kesalahan atau tidak dalam kinerja para pegawai. Apabila terdapat kesalahan, maka hal atau langkah yang akan diambil adalah mengambil tindakan korektif, sehingga semua masalah dapat terkontrol dan kembali ke jalur tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya, klasifikasi anggaran. Klasifikasi anggaran dibedakan menjadi 4, yaitu klasifikasi waktu, kondisi, kapasitas, dan cakupan. Klasifikasi waktu dibagi lagi menjadi 2, yaitu anggaran jangka panjang dan anggaran jangka pendek. Setelah itu, klasifikasi anggaran kondisi dibagi lagi menjadi 2, yaitu anggaran dasar dan anggaran saat ini. Kemudian anggaran kapasitas dibagi menjadi 2, yaitu anggaran tetap dan anggaran fleksibel. Kemudian anggaran cakupan, yaitu anggaran fungsional dan anggaran utama. Selanjutnya adalah teknik pengendalian anggaran. Yang pertama yaitu anggaran pendapatan dan beban. Selanjutnya adalah anggaran waktu, ruang, material, dan produk. Selanjutnya adalah anggaran belanja modal, anggaran tunai, anggaran variabel, dan anggaran berbasis nol. Keenam teknik ini adalah teknik yang paling sering digunakan untuk mengendalikan anggaran dari sebuah organisasi. Selanjutnya adalah teknik pengendalian non-anggaran, yaitu yang pertama data statistik, yang kedua analisis titik impas, yang ketiga adalah audit operasional, pengamatan pribadi, PERT, dan bagan GANTT. Produktivitas dibagi menjadi 3, yaitu produktivitas fisik, produktivitas fungsional, dan produktivitas ekonomi. Pengendalian biaya ada 3 cara atau 3 langkah, yaitu menetapkan norma,
di mana proses ini adalah menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam biaya. Kemudian penilaian adalah proses yang dilakukan untuk menilai hasil-hasil dari kinerja para pegawai, apakah sesuai atau searah dengan tujuan yang ingin dicapai. Dan yang terakhir adalah tindakan korektif, yaitu tindakan yang diambil apabila terdapat sebuah kesalahan pada kinerja seorang pegawai, apabila tidak sesuai dengan arah tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi. Selanjutnya adalah kontrol pembelian. Kontrol pembelian terdiri dari 8 hal, yaitu ketersediaan bahan yang berkelanjutan, pembelian dalam jumlah yang tepat, pembelian dengan kualitas yang tepat, ekonomi dalam pembelian, bekerja sebagai pusat informasi, pengembangan hubungan bisnis, menemukan sumber pasokan alternatif, dan memperbaiki tanggung jawab. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.